Oke, absen dulu ya yang baru datang. Ratni saya absen ya. Kemudian Siti Mariam. Kemudian ada Watini, selamat malam. Minzi Lotus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru 4 orang yang datang. Ya, Agustus nanti sudah saya absen. Kita tunggu yang lain ya. Oke, Santi ya baru datang. Kamini juga. Ya, waalaikumsalam. Sudah saya absen. Ya, kemarin kita terakhir bahas puisi kota kelahiran ya. Halaman 84. Nah, kemarin kan ada beberapa yang belum berkesempatan untuk membaca. Nah, jadi sekarang yang belum merasa membaca boleh membaca, kemudian kemukakan pula realitas alam yang ada di sekitar tempat ini, tempatnya. Jadi kira-kira apa realitas alamnya, maksudnya di sini kejadian keadaan alam ya. Nggak bisa baca puisi. Justru itu di sini supaya latihan. Tapi nggak wajib sih, ya memang nggak wajib. Jadi ya terserah yang mau saja.
Ana Melia Usatun. Baru ini saya absen udah. Enggak lah kalau suruh push up. Kan bukan ini wajib militer. Oke, Minzi Lotus kemarin belum baca ya? Oke, saya nyalain mikrofonnya dulu ya. Halo Bu, Assalamualaikum. Halo, iya, waalaikumsalam. Ya, sudah dengar kok. Langsung ya Bu ya. Kota kelahiran karya Saini KM. Menghimbau kotaku di dasar hijau lembahmu, dinafasi angin di dua musim, ketika fajar berlinang embun dan gugur bunga-bunga kemarau. Berapa banyak di sana bulan jatuh ke kali, terapung dalam alir rindu kita, surat-surat terlambat atas rentangan rel kereta, jendela yang senantiasa terbuka ke arah masa lalu. Berapa banyak di sini hujan menguyupkan hatiku dan malam lewat atas pelupuk mata terbuka. Jalan panjang merangkai tahun ke tahun, dilikunya wajah-wajah berdesak menyuruki sepi. 1960 Sumber Nyanyian Tanah Air 2013. Kampungku, Kampung Pemalang Bu, suasananya sangat panas. Di situ setiap musim kemarau selalu kekeringan. Jadi yang mempunyai lahan pertanian itu mesti menggunakan itu Bu, diesel lah, untuk mengaliri sungai dan persawahan yang ada di sekitar kotaku, Kota Pemalang. Oh, ya jadi apa itu namanya tergantung sama diesel ya. Kalau misalnya pas musim hujan gitu, nggak pengaruh. Nggak kering, cuma itu pas musim kemarau itu musim panas gitu selalu kekeringan. Oh iya. Oke ya, terima kasih Minzi. Ya kalau di daerahnya Minzi masalahnya kekeringan ya, karena mungkin apa itu namanya sumber airnya juga terbatas. Ya ini Talksball baru hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi, sudah saya absen. Selanjutnya mau baca lagi Ana Meli ya. Harus saya aktifkan dulu mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kota kelahiran. Menghimbau kotaku di dasar hijau lembahmu, dinafasi angin di dua musim, ketika fajar berlinang embun dan gugur bunga-bunga kemarau. Berapa banyak di sana bulan jatuh ke kali, terapung dalam alir lindu kita, surat-surat terlambat atas rentangan rel kereta, jendela yang senantiasa terbuka ke arah masa lalu. Berapa banyak di sini hujan mengguyurkan hatiku, dan malam lewat atas pelupuk mata terbuka. Jalan panjang merangkai tahun ke tahun, dilikunya wajah-wajah berdesak menyerupi sepi. 1960 Sumber Nyanyian Tanah Air 2000, tahun 2000. Ya. Kalau Kemudian lingkungan gimana Bu? ya diceritakan keadaan lingkungan di sekitarnya. Kalau lingkungan di sekitar desa saya itu ya gimana ya, nggak kekeringan ya, nggak masih, tapi di sekitar
tanah itu banyak lubang besar-besar seperti apa ya? Soalnya waktu dulu itu sering di apa ya namanya? Dibuat genteng itu loh Bu, tahu nggak? Yang buat atap itu Oh ya tahu. Itu daerah mana ya? Oh, boleh tahu tempat tinggalnya? daerah Trenggalek Oh, di Keruk. Trenggalek. Oh, iya, iya. Lu dibuat Oh, genteng. kalau buat genteng itu tanahnya Jadi ini ya, ngeruk tanah. oh, itu bahan bakunya kan tanah liat gitu. Ya tanah dikasih air gitu. Jadinya ya sebelah rumah banyak lubang-lubang besar gitu. Kira-kira sampai 3 meter lah. Jadi ya harus hati-hati kalau lewat. Iya. Kemungkinan lubang-lubang besar itu dari kendaraan apa besar-besar itu ya. Jadinya kalau dia kan misalnya truk gitu muat pasir. Iya, atau diangkut muat sampai tanah, satu jadi truk itu. buat angkutan itu jadi otomatis apalagi kalau musim hujan jadi udah cepet amblesnya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, jadi apa saya sekarang malah lebih terbiasa menyebut nama ini ya, inisialnya dikejar pakai C karena apa itu namanya memang nama nama lengkapnya emang jauh banget dari nama panggilannya, tapi udah mulai hafal kok. Tenang aja, jadi absennya nggak akan keliru. Ini Siti Aminah hadir, Kotiah juga sudah saya absen. Selanjutnya ada yang mau baca lagi? Iya, dan insya Allah bulan Juni terakhir TTM ketemu sama saya. Terakhir tatap muka di KDI, tapi kalau tatap online-nya masih sampai apa? Akhir semester. Sampai ini menyelesaikan 14 pertemuan kalau yang tatap muka online. Karena kemungkinan saya bulan Juli tuh udah pulang ke Indonesia, jadinya apa itu namanya tatap muka online-nya dikejar sampai bulan Juni gitu. Terus juga kan nanti udah bulan Juli itu kan udah puasa ya, jadi otomatis ini apa itu namanya kan sibuk sama taraweh, ibadah-ibadah waktu bulan Ramadan kan, jadi lebih baik dipadatkan di bulan Juni gitu. Iya, waalaikumsalam Risalia baru datang ya. Sudah saya absen. Tapi nanti insya Allah semester selanjutnya ada ini apa pengganti saya, teman saya juga insya Allah. Jadi nanti kan semester ini kan habisnya sampai Agustus, jadi nanti bulan Juli itu kemungkinan hanya UTS ya. Selanjutnya nanti bulan Agustusnya UASnya. Kalau UTS sama UAS kan kita bisa langsung di Facebook grup itu aja gitu kan. Jadi pertanyaannya dikasih di situ, nanti tinggal jawabannya seperti biasa kirim inbox atau email. Jadi nggak perlu online lagi gitu. Suara saya masih bergema toh, Kotiah? Enggak kan ya? Nanti insya Allah penggantinya lebih baik dari saya.
Jadi insya Allah nanti kalau kita masih ada sisa umur bertemu kembali ya di Indonesia. Atau mungkin kalau saya ada rezeki tambahan bisa kembali ke Taiwan untuk silaturahmi sama teman-teman kejar paket C. Iya, miss you too. Amin. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini di bagian E menuliskan kembali karya sastra Melayu klasik dengan bahasa sendiri. Di sini halaman 85 ya. Jadi indikatornya mampu mengidentifikasi karakteristik karya sastra Melayu klasik, menentukan struktur karya sastra Melayu klasik, kemudian menuliskan secara ringkas isi karya sastra Melayu klasik dengan bahasa sendiri ke dalam beberapa paragraf. Oh Dinda, ada yang minta oleh-oleh. Saya kan nggak balik lagi, jadi udah pulang selamanya insya Allah. Kecuali kalau mungkin ada urusan atau rezeki tambahan mau main ke Taiwan ya lain lagi ceritanya. Saya asli ini Malang. Oh masih menggema ya suaranya? Kok aneh ya? Hah? Suaranya hilang malah. Enggak kan? Toxball baik-baik saja itu. Ami ini baik-baik saja. Mungkin di ini salurannya Kotiah sama Ana Meli. Saya Malang Saujajar. Oh iya boleh, nanti inbox saya aja kalau mau main ke Malang. Boleh. Oh, Siti Aminah juga suaranya double. Kok double ya? Yang lain ada yang baik-baik saja itu. Ini Riri Rianti baru datang juga. Ya, sudah saya absen. Oh, suaranya merdu, aduh. Tapi nggak bakal jadi penyanyi. Oke, selanjutnya. Oh, kalau dari Jakarta ke Malang naik kereta. Kira-kira kalau naik yang agrobisnis itu sekitar 12 jam mungkin ya. Kalau naik pesawat cuma 1 jam. Kalau naik yang ini yang kereta yang lain saya kurang tahu, soalnya biasanya udah lama nggak pernah naik kereta. Ya, jadi di sini halaman 85 ya. Bacalah sebuah contoh karya sastra Melayu klasik di bawah ini, kemudian tuliskan kembali isi ceritanya menjadi sebuah karangan yang menarik dengan menggunakan bahasa sendiri. Kisah Obia Moloko dan Obia Mokara, cerita rakyat dari Maluku. Nah, di sini saya kasih waktu 10 menit untuk membaca, kemudian yang membuat ini ya cerpennya, dan yang sudah selesai boleh membaca hasil cerpennya dengan bahasa sendiri. Waalaikumsalam, Awin Mu'alifah. Ini Dinda Arema lagi sibuk nggak sekarang? Kalau nggak sibuk, saya minta tolong dibacakan. Hehe. Ayu Mas Ayu baru datang ya. Waalaikumsalam. Atun juga sudah saya absen.
Oh iya, kalau ada yang tahu Agustina itu gimana kabarnya ya? Ada yang udah menghubungi dia belum? Oh, lagi di rumah sakit. Oh, anaknya itu masih belum tidur. Ya udah. Kalau gitu, siapa deh yang mau membaca dari awal sampai habis? Waalaikumsalam, Wiwi. Ya, sudah saya absen. Oh, dulu ini Wawat ya. Wawat yang ini pertama, oke. Wawat dulu. Oh, Halo ya. kisah Ogial Moloko dan Ogial Mokara, cerita rakyat Maluku. Dahulu, jauh di belahan bumi utara, Kepulauan Maluku terdapat suatu daerah yang disebut Tobelo. Konon daerah yang diliputi lautan yang membiru itu menyimpan suatu kisah yang menarik. 100 tahun yang lalu di suatu rumah yang berdindingkan daun dinding diamlah satu keluarga. Ayahnya seorang nelayan yang siang dan malam hidupnya di atas lautan, bertarung nyawa untuk menghidupi anak istrinya. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang setia dan sangat bijaksana. Mereka memiliki dua orang anak yang sulung seorang perempuan bernama Ogia Moloko. Kecantikannya melebihi kecantikan ibunya. Yang sulung seorang perempuan, sedangkan adiknya yang laki-laki bernama Ogia Mokara. Umurnya 1 tahun, ganteng dan perawakan mirip ayahnya. Pada suatu hari, ayah mereka pergi Ya, sudah. Satu paragraf aja, Wawat. Ya, terima kasih. Saya sambil ngecek mikrofonnya siapa yang paling bagus ya. Jadi nanti yang paling bagus bacanya sampai akhir. Selanjutnya Ratmi ya. Halo? Nanti baca ininya aja, apa itu namanya, yang lain nanti baca cerpennya dengan bahasa sendiri ya. Halo Ratmi. Halo Bu. Ya, Iya, sepertinya ini dengar Bu. mikrofonnya Ratmi bagus. Iya, dengar. Kalau gitu baca sampai akhir ya. Ya Bu. Mulai dari yang pada suatu hari. Pada suatu hari ayah mereka pergi melaut dan seperti biasanya sebelum ayah mereka bertolak ke laut, tak lupa ditinggalkannya makanan dan telur ikan pepayana di rumahnya. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya melaut, ibunya pergi ke kebun. Sebelum ibunya pergi, ia berpesan kepada anaknya, "Hai anak-anakku, jangan kamu makan telur ikan yang ditinggalkan ayahmu ini. Apabila kamu memakannya, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Ibunya berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka berdua hanya tertawa saja. Setelah ibunya selesai memberi nasihat, maka pergilah ibunya ke kebun. Kira-kira 3 jam berlalu. Adiknya, Obia Mokara, merasa lapar. Dimintanya makanan dan telur ikan. Kakaknya, Obio Moluku, tak mau memberikan permintaan adiknya. Adiknya menangis terseduh-seduh, tetapi Obia Moluku tetap tidak mau memberikan ikan dan telur itu. Semakin lama semakin keras saja tangis adiknya. Akhirnya, Obia Moluku tak tega melihat adiknya menangis terus-menerus.
dan telur ikan itu segera diberikan kepada adiknya. Adiknya memakan telur ikan dengan lahapnya. Setelah memakan telur itu sampai habis, beberapa sisa telur ikan itu melekat pada gigi adiknya. Tak lama kemudian, ibunya kembali dari kebun membawa singkong, pepaya, dan sayur-sayuran. Setelah selesai membersihkan badannya, ibunya menggendong Obia Mokara, dan ia segera menyusukan si Obia Mokara. Setelah itu, ibunya mendedengge atau menyanyi sambil menari, sambil menggendong Obia Mokara yang tertawa gembira karena sangat senang berada dalam pelukan ibunya yang sangat didambakannya. Namun, tiba-tiba ayunan mesra ibunya dikejutkan dengan terlihatnya sisa telur ikan yang melekat pada gigi Obia Mokara. Suasana sukacita segera berubah menjadi keheningan yang mendalam. Ibunya tertegun sebentar. Sekujur badannya menjadi dingin, gemetar, dan marah sekali kepada kedua anaknya. Amarah ibunya tak dapat ditekan lagi. Ia segera melepaskan Obia Mokara dan segera melarikan diri menyusuri pesisir pantai. Sambil menggendong Obia Mokara yang menangis terus, Obia Moloko mengejar ibunya sambil memanggil-manggil ibunya. "Mama, Mama!" Obia Mokara menangis terus. "Mama!" Namun, panggilannya hanya dijawab oleh mamanya. "Peras saja daun katang-katang, ada air susunya." Setelah 3 kali Obia Moloko memberikan air susu dari daun katang-katang kepada adiknya, ibunya pun menerjunkan diri ke laut. Ketika sedang menyelam, ia menemukan sebuah batu itu dan berkata, "Terbukalah agar aku dapat masuk." Batu itu terbuka. Dah, Bu. Ya, terima kasih Ratmi sudah membantu membacakan. Nah, sekarang dari yang sudah dibaca tadi, coba ini ya, bikin pemahaman sendiri dan tulis dengan bahasa sendiri tentang cerita rakyat dari Maluku ini, kisah Obia Moloko, dan Obia Mokara. Nah, jadi siapa yang sudah selesai nanti boleh ini ya, menuliskan namanya di chat, kemudian saya nyalakan mikrofonnya. Saya di chat aja ya, jangan menunjuk, karena kalau nunjuk saya nggak tahu siapa yang duluan. 10 menit ya dari sekarang buat ringkasan ceritanya sendiri dengan bahasa sendiri. Talksball seperti biasa sudah selesai. Ya udah, oke, kalau gitu kita dengerin Talksball dulu gimana versi cerita pendeknya Eka. Halo? Mikrofonnya Eka masih loading. Halo, Assalamualaikum. Kok nggak bisa ya? Oh, udah bisa. Oke, ya, waalaikumsalam. Dahulu kala, di belahan bumi utara Kepulauan Maluku,
di sebuah daerah yang bernama Tobelo terdapat sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang pelaut dan dan sang istri adalah ibu rumah tangga. Mereka mempunyai 2 orang anak, satu bernama Obia Moloko yang sangat cantik melebihi kecantikan ibunya, sedangkan yang laki-laki bernama Obia Mokara, umurnya 1 tahun, ganteng dan mirip ayahnya. Pada suatu hari ayah mereka hendak mencari ikan ke laut. Dia meninggalkan makanan dan telur ikan pepayana di rumahnya. Setelah beberapa hari ayahnya pergi, ibunya juga akan pergi ke kebun dan berpesan kepada anaknya agar tidak memakan makanan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ibunya bersungguh-sungguh dan mereka hanya menanggapinya dengan tertawa saja. Setelah beberapa waktu lama ibunya pergi ke kebun, adiknya si Obia Mokara mulai menangis karena lapar dan meminta untuk memakan makanan itu. Pertama-tama, Obia Moloki tidak memberikannya kepada adiknya, tetapi lama-kelamaan karena tidak tega, Obia Moloku memberikan makanan itu kepada adiknya. Sepulangnya ibunya dari kebun dan melihat makanan itu sudah dimakan oleh anaknya, sang ibu pun murka. Dia segera melarikan diri menyusuri pesisir pantai. Obio Moloko yang menggendong Obia Mokara yang menangis terus memanggil-manggil mamanya. Namun panggilannya tidak dijawab oleh mamanya. Mamanya hanya menjawab, peras saja daun-daun katang, ada air susunya. Setelah 3 kali Obio Moloko memberikan air susu dari daun katang kepada adiknya, ibunya pun menerjunkan diri ke laut. Dia menyelam dan menemukan sebuah batu dan berkata, terbukalah batu agar aku bisa masuk. Sudah, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak. Ya, ini ceritanya hampir mirip-mirip seperti yang Putri Duyung yang bacaan sebelumnya ya. Cuman bedanya kalau yang Putri Duyung yang marah si ayahnya, sampai ibunya berusaha mencari ikan pengganti dan akhirnya menjadi duyung itu tadi, jadi ikan duyung. Kalau ini yang marah malah ibunya. Ya, selanjutnya yang mau baca lagi Ayu Mas Ayu ya. Halo. Halo, Bu. Jelas nggak suaranya? Ya. Suaranya jelas, Bu? Iya. Dahulu di Kepulauan Maluku, tepatnya di Tobelo, ada sebuah keluarga. Ayahnya seorang nelayan, ibunya seorang ibu rumah tangga, dan anaknya yang sulung bernama Obio Maloko dan adiknya laki-laki berumur 1 tahun bernama Obio Mokaro. Seperti biasa, sebelum berangkat ke laut, ayahnya meninggalkan makanan dan telur ikan pepayana. Suatu hari, saat ibunya mau ke kebun, berpesan kepada kedua anaknya agar tidak memakan telur ikan karena akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Obia Mokaro merasa lapar dan meminta makanan serta telur ikan sambil menangis. Akhirnya, Obia Moloko tidak tega dan memberikannya. Setelah ibunya kembali dari kebun, kemudian menyusui Obio Mokaro. Mereka bersukacita menyanyi dan menari. Ibunya terkejut melihat telur ikan yang menempel di gigi Obio Mokaro. Ibunya langsung marah, kemudian melarikan diri menyusuri pesisir pantai sambil menggendong adiknya. Obio Moloko memanggil-manggil ibunya, namun ibunya menyuruh memeras daun katang-katang. Setelah 3 kali Obio Moloko memberikan air susu dari daun katang-katang pada adiknya,
ibunya terjun ke laut dan masuk ke sebuah batu yang terbuka. Ya, Bu. Ya, terima kasih Ayu Mas Ayu. Jadi itu tadi namanya Mokara ya, bukan ini Maroko, Mokaro. Jadi kepleset nyebutinnya. Nggak apa-apa. Selanjutnya siapa lagi yang mau baca cerpennya? Uswatun Hasanah ya? Oke, Mokara ya, diinget-inget. Moloko dan Mokara. Halo. Iya, silakan. Dahulu kala kisah Obia Maluku dan Obia Mokara. Dahulu kala jauh di belahan bumi utara Kepulauan Maluku. Suaranya agak kotor ya, Bu. Iya, suaranya kurang bagus. Dahulu kala di belahan bumi utara Kepulauan Maluku terdapat suatu daerah yang bernama Tobelo. Di situ konon ada dihuni sebuah keluarga terdiri atas sebuah keluarga yang seorang nelayan yang mempunyai istri dan dua orang putra putri. Yang sulung seorang perempuan bernama Obia Maluku yang cantik melebihi ibunya. Yang kedua adiknya laki-laki bernama Obia Mokara, umurnya 1 tahun, ganteng mirip seperti ayahnya. Pada suatu hari ayahnya pergi melaut dan tidak lupa meninggalkan makanan dan telur ikan pepayana untuk di rumahnya. Setelah itu ayahnya pergi melaut dan ibunya pergi ke kebun untuk mencari sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun sebelum pergi ke kebun, ibunya memberi nasihat kepada anaknya, berpesan kepada anaknya supaya telur ikan papayana tersebut tidak dimakan. Setelah itu ibunya pergi ke kebun. Tapi setelah 3 jam kemudian, adiknya yaitu Obia Mokara merasa kelaparan dan meminta telur tersebut untuk dimakan. Obia Maluku sebagai kakak, dia ingat kepada pesan ibunya bahwa telur tersebut tidak boleh dimakan. Tapi Obia Mokara tetap menangis dan semakin lama semakin kencang sambil meminta telur tersebut untuk dimakan. Tetapi Obia Mokara tetap tidak memberikannya. Beberapa menit kemudian Obia Maluku tidak tega melihat Obia Mokara menangis sedemikian rupa. Akhirnya memberikan telur tersebut kepada adiknya. Obia Mokara memakannya dengan lahap. Setelah itu ibunya kembali dari kebun dan melihat anak-anaknya yang ceria. Akhirnya sambil bersuka cita, ibunya menyusui adiknya yaitu Obia Mokara. Tapi pada beberapa menit kemudian, sambil tertawa, Obia Mokara ibunya melihat telur ikan yang melekat pada gigi Obia Mokara. Akhirnya ibunya marah-marah dan
tak terkendali akhirnya melarikan diri menyusuri pantai sambil sambil menggendong Obia Maloko mengejar ibunya sambil memanggil-manggil ibunya sambil menggendong Obia Mokara dan menangis terus memanggil mamanya. Namun mamanya tetap namun mamanya tetap tidak hadir dan terus malah tuh bingung. Udah saja Bu ya. Nggak konsen Bu. Udah. Ya. Udah. Oke, udah. Nggak konsen kenapa Mbak? Ada siapa di situ kok? Jadi grogi. Oh iya, tadi itu Suti Ramawati ya baru datang ya, sudah saya absen kok. Oh iya, ada yang tahu Natalia Saryanti kemana? Karena kok nggak ada kabarnya lagi dia. Oh, masih pulang Indo ya. Ya, selanjutnya siapa yang mau membaca cerita pendek dengan bahasa sendiri? Ada lagi yang mau baca? Risalia. Ya, halo? 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 Bu, denger Bu? Sudah dengar. Silakan membaca. Dahulu, di Kepulauan Maluku terdapat suatu daerah yang disebut Tobelo, yang memiliki lautan yang membiru serta menyimpan suatu kisah yang menarik. Konon ada suatu kisah satu keluarga, ayahnya seorang nelayan dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang setia dan bijaksana. Mereka memiliki kedua orang anak yang sulung, seorang perempuan bernama Obia Moloko yang sangat cantik, dan adiknya bernama Obia Mokara yang ganteng berumur setahun. Suatu hari ayah mereka pergi melaut dan tak lupa ditinggalkannya makanan dan telur ikan pepayana di rumahnya. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya melaut, kemudian ibunya pergi ke kebun. Tapi sebelum ibunya pergi, ia berpesan kepada kedua anaknya tersebut agar tidak memakan telur ikan yang ditinggalkan ayahnya. Apabila sampai dimakan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka berdua hanya tertawa saja dan tidak mendengarkan kata-kata ibunya. 3 jam berlalu. Adiknya Obia Mokara merasa lapar dan dia memaksa kakaknya meminta makanan dan telur ikan tersebut. Tapi kakaknya Obia Moloko menolak, tidak memberikan makanan tersebut. Akhirnya Obia Moloko tak tega melihat adiknya menangis terus-menerus. Dan telur ikan itu segera diberikan kepada adiknya. Tak lama kemudian ibunya pun kembali dari kebun.
Setelah selesai membersihkan badannya, ibunya segera menggendong Obia Mokara dan ia segera menyusui si Obia Mokara. Namun tiba-tiba ayunan mesra ibunya dikejutkan dengan terlihatnya sisa telur ikan yang melekat pada gigi Obia Mokara. Suasana sukacita pun segera berubah menjadi keheningan yang mendalam. Amarah ibunya tak dapat ditekan lagi, dan ia segera melepaskan Obia Mokara dan berlari menyusuri pesisir pantai. Obia Moloko dengan menggendong adiknya Obia Mokara mengejar ibunya sambil memanggil-manggil nama ibunya. Tapi ibunya tidak ntar Bu. Setelah 3 kali Obia Moloko memberikan air susu dan katang-katang kepada adiknya, kemudian ibunya pun menerjunkan diri ke laut. Ketika sedang menyelam, ia menemukan sebuah batu itu dan berkata, "Terbukalah agar aku dapat masuk." Batu itu terbuka. Makasih Bu. Ya, terima kasih juga. Cuman suara mikrofonnya Risa nih selalu ini ya, double menggema. Atau mungkin di dekatnya ada sumber elektronik lain, jadi mantul suaranya. Ada lagi yang mau baca? Awin, oke. Halo? Halo Bu, Iya, silakan. memetik penggalan cerita dari Maluku, yaitu kisah Obia Moloko dan Obia Mokara. Adalah seorang anak dari ayah yang berprofesi sebagai pelaut dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan tidak menurutnya seorang anak terhadap perkataan orang tuanya, khususnya ibunya. Berawal dari ketika ayahnya menyiapkan makanan berupa telur ikan, ketika itu ibunya pergi ke kebun. Adiknya Obia Mokara merasa lapar dan meminta sang kakak Obia Moloko untuk memberikan makanan, yaitu telur ikan tersebut. Padahal sudah diingatkan oleh ibunya untuk tidak diperbolehkan memakannya. Semakin lama semakin keras saja tangisan adiknya. Akhirnya Obia Moloko tak tega melihat adiknya menangis terus-menerus, dan telur ikan itu pun segera diberikan kepada adiknya. Adiknya memakannya dengan begitu lahapnya. Tak lama kemudian, ibunya kembali dari kebun membawa singkong, pepaya, dan sayur-sayuran. Setelah selesai membersihkan badannya, ibunya menggendong Obia Mokara dan ia segera menyusukan si Obia Mokara. Setelah itu, sambil denge-denge atau menyanyi sambil menari, dan melihat Obia Mokara yang tertawa gembira karena sangat senang berada dalam pelukan ibunya. Namun tiba-tiba ayunan mesra ibunya dikejutkan dengan terlihatnya sisa telur ikan yang melekat pada gigi Obia Mokara. Keheningan yang mendalam. Ibunya tertegun sebentar, sekujur badannya menjadi dingin, gemetar, dan marah sekali kepada kedua anaknya. Amarah ibunya tak dapat ditekan lagi. Ia segera melepaskan Obia Mokara dan segera melarikan diri menyusuri pesisir pantai. Setelah 3 kali Obia Moloko memberikan air susu dari daun katang-katang kepada adiknya, ibunya pun menerjunkan diri ke laut. Ketika sedang menyelam, ia menemukan sebuah batu itu dan berkata, "Terbukalah agar aku dapat masuk." Batu itu terbuka. Udah Bu.
Ya, terima kasih Awin Mu'alifah. Ya, jadi ini bukan cerita mitos ya, tapi cerita rakyat sejenis legenda seperti itu. Dan di akhir ceritanya, kenapa si ibu ini semarah itu ya melihat anaknya memakan telur ikan, dan kenapa dia malah sampai menerjunkan diri ke laut, kemudian dia malah meminta agar masuk ke dalam sebuah batu. Ini yang apa itu namanya, ceritanya masih belum jelas juga endingnya. Selanjutnya Ratmi ya yang mau baca lagi. Oh, Awin Mu'alifah menangkap bahwa asal-usul sang ibu dulunya adalah seekor ikan. Awin Mu'alifah menangkapnya itu dari paragraf yang mananya? Atau mungkin pernah ini ke Maluku, jadinya tahu diceritain orang sana. Oh, pernah membaca dari sumber lain. Oke. Berarti ini ya, Awin sukanya baca cerpen memang. Ini saya nyalakan ya mikrofonnya. 等一下啦，我再去买。没有了，没有没有，我现在在上课。要不，Halo Bu. Iya Ratmi, ya silakan langsung baca. Cerita rakyat Maluku yaitu tentang kisah Obiamoloko dan Obiamokara. Hiduplah sebuah keluarga dengan 2 orang putri di Tobelo, Kepulauan Maluku. Ayahnya sebagai kepala keluarga adalah seorang nelayan. Siang dan malam hidupnya di atas laut. Sedangkan sang ibu adalah ibu rumah tangga yang ramah dan bijaksana. Obiamoloko adalah anak pertama yang seorang perempuan dengan paras yang cantik. Dan Obiamokara adalah anak kedua yang baru berumur 1 tahun. Suatu hari ketika ayahnya pergi melaut, ia meninggalkan ikan papayana. Ketika sang ibu hendak berkebun, ia berpesan kepada kedua anaknya agar tidak memakan telur ikan yang ditinggalkan ayahnya. Namun, ketika lapar, Obiamoloko tak tega melihat adiknya yang terus menangis. Maka perkataan ibunya tadi seperti dibantahnya begitu saja. Sekembalinya dari kebun, ibunya terkejut melihat anaknya saat sedang menggendong Obiamokara dan ibunya melihat sisa telur di gigi Obiamokara. Hanya karena telur ikan, ibunya marah dan akhirnya meninggalkan kedua anaknya, melarikan diri menyusuri pesisir pantai. Obiamoloko memanggil-manggil ibunya sambil menggendong adiknya. Ia terus berteriak, namun teriakannya tidak dihiraukan. Ibunya berkata agar anaknya memerah saja daun katang-katang. Setelah air susu dari daun katang-katang diberikan ke adiknya, ibunya pun menerjunkan diri ke laut. Dan ketika menemui sebuah batu, ia berteriak, "Terbukalah!" Batu itu pun terbuka. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Ratmi.
Terima kasih. Oh, ini Awinmu Alifa punya teman yang asalnya dari Maluku. Oh, jadi mungkin diceritain dari temannya itu juga ya. Berarti mungkin telur ikan yang diberikan ke adiknya itu oleh Moloku, mungkin telur yang dari ibunya ya. Jadi apa itu, karena ibunya dulu asalnya dari ikan seperti itu. Jadi kayak sama-sama anaknya juga. Kok aneh juga ya ceritanya. Selanjutnya yang mau baca Santi ya. Di Kepulauan Maluku terdapat suatu daerah yang disebut Tabelo. Konon ceritanya, daerah yang diliputi lautan yang biru itu menyimpan suatu kisah yang menarik. 100 tahun yang lalu, terdapat satu keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah yang berdindingkan daun rumbia. Sang suami sebagai nelayan yang siang malam hidupnya di atas lautan untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya. Istrinya adalah seorang ibu rumah tangga yang setia dan sangat bijaksana. Mereka punya 2 anak. Anak sulungnya yaitu perempuan cantik yang bernama Obia Moloko dan adiknya seorang laki-laki yang bernama Obia Mokara. Dan suatu hari sang ayah pergi melaut dan tak lupa seperti biasa ia meninggalkan makanan dan telur ikan papayana di rumahnya. Dan ibunya pergi ke kebun. Namun sebelum ke kebun, ibunya berpesan pada anaknya agar tidak memakan telur yang ditinggalkan sang ayah. Namun beberapa jam kemudian, Obia Mokara merasa lapar dan meminta pada Obia Moloko untuk ikan itu. Namun Obia mana baca ini. Namun beberapa jam kemudian Obia Mokara merasa lapar dan meminta pada Obia Moloko untuk memakan ikan itu. Namun Obia Mokara tidak memberikannya, hingga Obia Mokara menangis terseduh-seduh dan akhirnya Obia Moloko tidak tega hingga akhirnya telur itu diberikan padanya. Dan Obia Mokara pun memakannya dengan lahap. Dan ibunya pun pulang serta menggendong Obia Mokara. Ibunya terkejut dan melihat sisa telur ikan yang melekat pada gigi Obia Mokara. Suasana kita pun berubah jadi keheningan yang mendalam, hingga amarah ibunya pun tak dapat ditahan dan melepaskan Obia Mokara dari gendongannya. Ibu pun segera berlari menyusuri pesisir pantai, hingga Obia Mokara pun menangis terus, hingga akhirnya Obia Moloko mengejar ibunya sambil memanggil sang ibu. Namun sang ibu hanya menjawab keras saja dan kata-kata di situ terdapat air susu. Setelah 3 kali Obia Moloko memberikan air susu dari daun kata-kata pada adiknya, ibunya menerjunkan diri ke laut. Dan pada saat menyelam, sang ibu menemukan batu dan sang ibu berkata, "Terbukalah agar aku dapat masuk," dan batu itu pun terbuka. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Santi. Selanjutnya, adakah yang mau baca lagi? Atau kita beralih ke topik selanjutnya? Lanjut? Oke, lanjut ya. Suaranya hilang, masa yang lain? Baik-baik saja. Kita lanjut ke bagian F ya, mengolah alur dalam menulis cerpen. Jadi di sini diharapkan para siswi dapat menentukan topik yang berhubungan dengan pengalaman orang lain untuk menulis cerita pendek, kemudian menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan pelaku, peristiwa, latar, mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan pelaku, peristiwa, dan latar,
dan pilihan kata, tanda baca, kemudian ejaan. Nah, di sini ada alur ya, yang merupakan salah satu bagian dari cerpen itu sendiri. Alur merupakan susunan berbagai peristiwa yang menjalin sebuah cerita dari awal hingga akhir, berdasarkan hukum sebab akibat. Keberadaan alur membuat cerita menjadi masuk akal, sebab alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi lebih penting adalah menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Jakob Sumarjo 2004 menyatakan bahwa kekuatan sebuah cerita terdapat pada bagaimana seorang pengarang membawa pembacanya mengikuti timbulnya konflik, memuncaknya konflik, dan berakhirnya konflik. Timbulnya konflik sering berhubungan dengan unsur watak atau tema, bahkan juga latar. Konflik dalam cerpen terjadi mungkin karena watak seseorang yang begitu rupa sehingga menimbulkan persoalan pada orang lain atau lingkungannya. Dalam Diktat Kajian Prosa Fiksi Aan Sugianto Mas 1998, Estasrius menyatakan bahwa setiap cerita biasanya diciptakan dari 5 bagian peristiwa. Urutan peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pengarang mulai melukiskan suatu keadaan. Kedua, peristiwa yang bersangkut paut mulai bergerak atau generating circumstance. Ketiga, keadaan mulai memuncak, rising action. 4, peristiwa-peristiwa mencapai klimaks. Kemudian yang terakhir, pengarang memberikan pemecahan persoalan dari semua peristiwa atau denouement. Caranya hilang ini. Masa hilang? Yang lain baik-baik saja. Oke, Eka selalu jelas ya kayaknya. Nah, selanjutnya ada tugas di halaman 87. Jadi tugasnya, siswi diharapkan menulis sebuah cerita pendek dengan memperhatikan itu tadi ya, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Nah, jadi tentukan pokok persoalan secara unik dan menarik terlebih dahulu. Kemudian tentukan unsur-unsur cerita. Kemudian buat sinopsisnya, dan dari sinopsis itu kembangkan menjadi cerpen yang menarik. Saya kasih waktu 10 menit. Yang sudah selesai boleh baca. Nah, ini sampai 22.30 ya. Kemudian kalau yang belum berkesempatan untuk membaca, nanti tugasnya bisa dikirim ke inbox. Akan ada nilainya. Ya, siapa yang udah selesai dulu? Eka. Oke, kita ke Eka dulu ya. Kalau cerpen berarti harus lebih dari 1 paragraf ya. Jadi lumayan agak ceritanya agak lumayan panjang dikit lah. Gitu. Ini mikrofonnya Eka agak susah juga. Bisa dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain ya? Ya, halo Bu. Iya. Judulnya apa? Judulnya Liburanku Bersama Salome. Oke. Hari itu setelah TTM di KDII, aku, Wawat, Riri, Pepeng, dan Atun pergi berjalan-jalan ke Simenting, pusat belanja anak muda yang cukup ternama di Taiwan. Senang rasanya bisa menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatku ini. Sudah bukan hal yang baru bagiku
Saat baru turun dari kereta, Pepeng sudah mengajak beli minuman, karena dia memang tukang makan. Wawat yang terus ngomel ingin cepat-cepat pulang karena tidak enak dengan bosnya. Si Atun yang selalu pasang tampang dan foto-foto dimanapun berada. Dan Riri yang selalu mencari spot yang bagus untuk koleksi foto-fotonya. Walaupun mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang unik dan mungkin terlalu over bagi orang biasa, tapi senang rasanya bisa mempunyai sahabat seperti mereka. Setelah capek jalan-jalan, akhirnya kami memutuskan untuk mencari restoran dan makan malam. Dan karena Wawat sudah ribut, pengen cepat pulang. Setelah melihat beberapa restoran, kami memilih makanan di restoran bernuansa Italia yang cukup nyaman di lantai 2. Aku dan Atun memesan spaghetti seafood. Wawat memesan steak ukuran sedang dan Pepeng seperti dugaanku memesan steak ukuran besar karena memang dia paling bisa makan. Setelah pesanan kami datang, sebelum memulai makan tak lupa kami foto-foto dulu, karena itulah keanehan orang zaman sekarang. Sebelum makan bukannya berdoa, tapi foto-foto dengan makanannya dan mempostnya di jejaringan sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan lain-lain. Dan begitu pun dengan kami. Sekitar pukul 8 kami selesai makan malam dan bergegas pulang. Karena Wawat sudah seperti orang yang kebakaran jenggot, ingin segera pulang. Akhirnya kami berpisah di stasiun Taipei untuk pulang ke rumah bos kami masing-masing, di mana tugas-tugas kami telah menunggu. Walaupun badan rasanya capek sekali, tapi senang rasanya hari ini bisa menghabiskan waktu bersama mereka berempat. Salome, yaitu persatuan 5 orang manusia edan, sahabat-sahabat terkasihku. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi itu nama grupnya namanya Salome ya? Iya, Bu. Oh ya. Sekalian bikin ini girl band juga. Oke. Jadi ini mesti ciri khasnya ceritanya Talksball ini menceritakan tentang kehidupan ini ya teman-temannya ya. Jadi benar-benar langsung update in dari sekitarnya sendiri. Oh, maksudnya satu untuk rame-rame ya. L-nya apa itu? Bukannya singkatan ya? Lo-nya itu apa? Selanjutnya, ada yang mau membacakan lagi hasil cerpennya? Oh, persatuan 5 orang manusia edan. Itu edannya itu yang harusnya perlu diganti itu. Diganti apa? Manusia apa ya? Indonesia kan bisa. Ada lagi yang ini sudah selesai membuat cerpennya. Cerpennya yang baru ya, jangan yang dulu pernah dibuat. Karena dulu juga kita kan udah pernah membuat cerpen. Dan temanya harus yang unik dan menarik gitu. Tunggu 5 menit ya untuk membuatnya. Nanti yang belum berkesempatan membaca, tolong di inbox saja, ditulis di inbox ke saya atau di email juga boleh. Oh iya, Riri Rianti boleh, saya tunggu inboxnya nanti.
Minzi Lotus, oh ini Ayu Mas Ayu sama Ratni kemudian Minzi ya. Ke Ayu Mas Ayu dulu ya. Iya harus yang unik ya. Halo Bu. Halo. Ini Ya. saya buatnya cerita nyata ini dari teman sebelah rumah saya dulu. Cerita teman sebelah rumah. Saya buat cerpen. Judulnya Impianku. Sebut saja namaku Dian Anggraini, terlahir sebagai anak tunggal dari keluarga yang tergolong berada. Tapi kenyataannya hidupku tak seindah namaku. Ayahku adalah seorang lintah darat, itu sebutan orang-orang di sekitarku. Dengan dalih membantu orang yang membutuhkan uang, kemudian bermasuk setiap bulannya, dan apabila sang peminjam tidak bisa mengembalikan dalam jangka waktu yang lama, maka bunga bisa lebih besar dari pinjaman. Dan bila pinjaman tidak segera dan peminjam tidak segera membayar, maka contreng-contreng ayahku yang akan bertindak dengan menyita barang mereka. Ayahku orang yang keras. Kesalahan. Halo. Kok putus? Halo Bu. Halo Bu, putus-putus ya? Ayo. Halo. Halo Bu, jelas di sini. Halo Bu. Halo Bu. Halo. Yang lain dengar nggak suara saya? Oh. Ayo berarti bu gurunya yang hilang ini. Dilanjut ya? Oke, dilanjut. Tadi sama mana ya? Apabila sang peminjam tidak bisa mengembalikan dalam jangka waktu yang lama, maka bunga bisa lebih besar dari pinjaman. Dan bila peminjam tidak segera membayar, maka contreng-contreng ayahku yang akan bertindak dengan menyita barang mereka. Ayahku seorang yang keras. Kesalahan sedikit saja bisa memarahiku, bahkan memukul, hingga tak ada kasih sayang seorang ayah yang kurasakan, yang ada rasa takut bila dekat dengannya. Jangankan meminta uang, iuran sekolah pada ayah, untuk uang saku saja aku tidak berani.
semua ibu yang mencukupi dari hasil jualan sembako di pasar. Ibu adalah seorang yang bijaksana dan sabar serta selalu berserah kepadanya. Setiap ayah pulang yang ada hanya marah-marah, ibu hanya menimpali dengan 2-3 kalimat saja. Ayah jarang memberi uang belanja kepada ibu, tapi tiap hari selalu makan di rumah. Dia berkata bahwa hasil kerjanya untuk beli tanah dan sawah. Iya, memang benar sawah dan tanah entah berapa luasnya telah terbeli. Tapi haruskah begitu tanggung jawab seorang kepala keluarga? Waktu duduk di bangku SMP, pernah ku coba mengingatkan ayah bahwa pekerjaannya salah. Tapi apa jawabnya? Kamu ini masih anak ingusan, berani-beraninya menggurui orang tua, dan bla 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 bla. Ayah memarahiku habis-habisan. Setelah itu aku tidak berani mengulanginya lagi. Pertengkaran demi pertengkaran orang tuaku sudah suatu hal yang biasa di telingaku. Pernah suatu ketika, saking muaknya dengan kelakuan ayah, aku meminta ibu untuk bercerai. Tapi apa kata ibu? Hus, nggak boleh begitu. Bagaimanapun dia ayahmu, nak. Aku sungguh terkesima dengan kesabaran ibu. Setelah lulus SMA, aku ingin melanjutkan kuliah, tapi ibu berkata tidak sanggup membiayai dengan hasil jualan sembako, sedangkan tanggung jawab kebutuhan sehari-hari juga ibu yang menanggungnya. Kemudian, kuberanikan memohon kepada ayah, tapi jawaban ayah hanya singkat. Perempuan bisa masak, cuci baju, sudah cukup. Hancur hatiku mendengarnya. Lalu, aku punya keinginan untuk ke Taiwan dengan harapan setelah pulang ada tabungan yang cukup untuk melanjutkan kuliah. Sesudah mendapat restu dari ibu, akhirnya aku mendaftar ke PJTKI lewat sponsor yang menuakan umurku menjadi 21 tahun. 3 tahun kulalui dan akhirnya aku pulang membawa kebahagiaan bersama impianku. Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Ayo Mas Ayu. Ini ada beberapa yang nggak dengar suara saya. Yang lain gimana nih? Ya, ceritanya mengharukan ya. Ini cerita. Ya, jadi apa seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya memang apa dari pekerjaan si ayah tadi itu memang tidak benar karena dia apa membungakan uang itu tadi ya, dan itu sama saja dengan riba, dan riba dalam hukum Islam itu haram. Jadi apapun yang diperoleh dari hasil riba itu jatuhnya haram dan akhirnya nanti menjadi tidak berkah, dan kemungkinan tidak berkahnya itu yang akan membuat keluarganya jadi ini ya, hidupnya tidak ada sakinah mawadah warohmah itu tadi, karena kan memang tujuan dari pernikahan membentuk keluarga itu kan untuk sakinah mawadah warohmah. Dan kalau dari apa hasil pekerjaannya si ayah tadi tidak halal ya, akhirnya menjadi seperti itu. Semoga kita dijauhkan ya dari pekerjaan yang haram itu tadi. Ya, cerita nyata ya. Dari temen sebelah itu ini ya berarti sama-sama BMI juga ya sama Ayu. Selanjutnya ke Ya, Bu. Halo. halo. Ya. Punya saya singkat kok, Bu. Kacang lupa kulitnya. Oke. Niatan awal pergi merantau untuk mencari nafkah demi keluarganya
kini terkubur gemerlap godaan dunia. Mbak Yati adalah teman dekatku, tantenya Andre yang sudah hampir 1 tahun bekerja di Taiwan. Andre adalah laki-laki beranak satu. Dia dibiayai sejak awal keberangkatannya dari Indo hingga mendapatkan job di pabrik. Mulanya Andre masih sangat pendiam dan lugu. Ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk dikirim ke Indo demi menafkahi istri dan anaknya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, gaya kehidupan Andre berubah. Ia seolah lupa akan anak dan istrinya. Ia lebih sering berhura-hura bersama perempuan di samping kanan kirinya. Istrinya kecewa, kini menuntut cerai setelah tahu kelakuan suaminya. Biaya yang sebagian besar didapat dari istrinya sewaktu menjalankan proses bekerja ke Taiwan ternyata justru disalahgunakan. Sudah, Bu. Makasih. Oh ya, sama-sama. Itu tadi cerita pengalaman teman ya, Ratmi? Iya, itu dari Mbak Yati. Dia kan temen deket sini sering dorong-dorong aku ke taman. Kalau misalkan saya mau ke pasar, kadang-kadang suka bertemu dengan dia. Dan Andre ini masih keponakannya dia. Dia anak laki-laki dari kakaknya Mbak Yati itu. Oh, oke ya. Terima kasih, Ratmi. Ya, selanjutnya yang mau baca Minsi ya. Tidak harus pengalaman teman ya, bisa pengalaman pribadi. Pokoknya ceritanya ya unik lah, dan apa itu namanya, bisa sedih atau yang bahagia gitu. Selanjutnya ada yang mau baca lagi. Ini kita lagi bahas halaman 87 ya. Santi. Kita lagi ini bahas membuat cerpen. Iya, tugas. Mungkin sisa 1 orang lagi yang berkesempatan untuk membaca. Selanjutnya yang belum berkesempatan untuk membaca, saya minta tugasnya dikirim ke inbox atau email ya. Sampai halaman 87 ya. Cerpen bisa menulis pengalaman pribadi atau pengalaman teman. Yang penting temanya yang unik dan menarik. Unik menarik ini bisa tema yang mengharukan atau tema yang membahagiakan, terserah. Ya, ada lagi yang mau baca? Tersisa 1 orang lagi mungkin. Dinda Arema atau Atun. Atau mungkin Suti Ramawati. Kalau cerita pendek malah ini ya harus lebih dari 1 paragraf ya, jadi nggak boleh singkat. Jadi paling nggak ada 3 paragraf lah minimal gitu. Temanya bebas.
mungkin Siti Aminah. Ada yang sudah selesai? Menuju 4 menit. Kelasnya selesai nih. Siti Aminah ya, oke. Kemungkinan Siti Aminah pembaca terakhir. Jadi selanjutnya mungkin yang belum berkesempatan bisa kirim ke inbox atau email saya. Berkesempatan bisa kirim ke inbox atau email saya ya. Halo Bu, selamat malam. Nanti yang belum berkesempatan bisa kirim ke email saya ya. Halo. Halo Bu. Dengar nggak suaranya? Iya, silakan langsung baca. Dengar. Ya. Ini judulnya Dikejar Bule. Seperti biasa, saat malam minggu tiba, saya dan teman-teman di asrama tidak memiliki acara ataupun kegiatan apapun, dan kami pun hanya tidur-tiduran dan juga mengobrol. Seketika itu, mulailah ide gulaku. Saya mengajak satu teman saya untuk nongkrong di Baja Atrium Senin. Padahal waktu itu, aku tidak memiliki uang sama sekali. Hanya cukup untuk ongkos dan teman saya pun sempat menolak. Lalu aku jawab, tenang aja, meski tidak memiliki uang, yang pasti malam ini kita bisa makan enak, hehehehe. Dan kami pun langsung menyetop metro mini. Setelah sampai di atrium, kami pun cuma celingukan karena tidak memiliki uang. Saat itu muncul ide buat ngerjain bule yang nongkrong di atrium plaza. Dan tanpa menunggu lama, si target pun akhirnya dapat ditaklukkan, dan kami akhirnya bisa makan gratis, hahaha. Saat hendak pulang, si bule itu mengajak kami untuk nonton di bioskop. Tapi saya menolaknya dengan alasan, ibu kos bilang kita tidak boleh pulang terlalu malam. Kami pun adu argumen, dan akhirnya si bule itu mengalah dan membiarkan kami pulang. Tapi gak disangka di arah seberang ada orang yang memanggil-manggil kami. Lydia, come here. Kami pun sempat kaget dan juga takut. Dan akhirnya pun kami berdua lari. Dan si bule itu tetap mengejar kami dari lantai 1 sampai lantai 5. Udah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Siti Aminah. Ya, jadi judulnya ngisengin bule ya ini. Ya, kemungkinan ini sebentar lagi kelasnya akan menghilang. Jadi terima kasih atas ini ya, masuk kelasnya teman-teman, sudah meluangkan waktu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti tugasnya bisa dikirim ke inbox atau email saya. Kemudian sampai ketemu lagi nanti di KDEI insya Allah tanggal 1. Ya.